Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Ayu Puspitra dengan NIM 4012111106 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai sanksi pidana dan tindakan. Apa sih pidana itu? Menurut Sudarto, pidana sendiri diartikan sebagai nistapa yang dikenakan oleh negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Menurut W.A. Bonger, pidana adalah pengenaan suatu penderitaan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Nah, pidana sendiri terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, pidana merupakan penderitaan, baik secara fisik, psikis, sosial, ataupun akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan terpidana. Yang kedua, pidana dijatuhkan secara sengaja oleh negara melalui putusan pengadilan kepada orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu. Ketiga, pelaksanaan pidana dipaksakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Dan yang keempat, berat atau ringannya penderitaan dipengaruhi oleh unsur tindak pidana yang dilakukan, motif melakukan tindak pidana, dan besarnya dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat dan korban. Selanjutnya, itu pengertian tindakan. Menurut Sudarto menjelaskan bahwa munculnya aliran modern dalam hukum pidana melahirkan suatu jenis sanksi pidana baru dalam ilmu hukum pidana dengan sebutan tindakan. Pompe berpendapat bahwa jika ditinjau dari sudut pandang teori pemidanaan, bahwa tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus atau tujuan khusus dan tidak bersifat membalas. Nah, prevensi khusus atau tujuan khusus ini itu merupakan penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu, agar pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana kembali atau residif. Nah, menurut Lamintang sendiri, beliau mengungkapkan bahwa tindakan ialah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara pidana, tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula suatu kebijaksanaan. Nah, tujuan dari penjatuhan tindakan menurut Andi Hamzah yaitu untuk melindungi masyarakat. Nah, selanjutnya unsur-unsur tindakan. Tindakan terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, tindakan berupa pemberian perlakuan khusus oleh negara, berupa perlindungan dan pendidikan atau tindakan lain terhadap pelaku tindak pidana untuk menolong agar masa depannya lebih baik dan lebih sejahtera. Kedua, tindakan dijatuhkan oleh negara kepada seorang atau mungkin juga koperasi yang melalui putusan pengadilan. Yang ketiga, pada hakikatnya, dalam tindakan yang dijatuhi kepada seseorang tidak terkandung unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan. Yang keempat, tindakan bukan tergolong pidana dan bukan merupakan kebijaksanaan hakim atau kemurahan hakim. Nah, pidana dan tindakan itu memiliki beberapa perbedaan. Beberapa di antaranya yaitu perbedaan tersebut dianggap sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat. Selanjutnya secara teoritis, perbedaan antara pidana dengan tindakan yang dibedakan berdasarkan tujuannya. Kemudian, pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada yang melakukan tindak pidana. Dan selanjutnya itu sedangkan tindakan bertujuan untuk mendidik atau melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang tertentu. Nah,
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.